Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah mau bertanya Buya, apa hukumnya seorang muslim mengutip ayat Bible dalam pidatonya, terlebih orang tersebut adalah public figure Buya? Baik, public figure. Jadi gini loh ya, mengambil naskah teks Bible dihadirkan dalam sebuah acara ceramah atau apa. Jadi gini, kita harus adil ya menilai. Tidak boleh kita menilai sesuatu berangkat dari kebencian atau saya tidak suka dengan seseorang atau saya suka seseorang. Jadi kebenaran itu harus kita lihat sebagai kebenaran. Kesalahan ya sebagai sesuatu yang salah. Dan selebihnya sampai di situ nggak perlu kita caci maki. Mohon maaf siapapun, kalau saya berbeda dengan seseorang dalam pendapat, itu hanya masalah pendapat saja. Kalau ketemu orangnya, kalau lebih tua dari saya cium tangannya. Jadi masalah perbedaan pendapat seperti itu. Nah, adapun yang tadi ditanyakan mengutip Bible dalam sebuah acara, sekarang tinggal acaranya itu apa. Nah, ini kita harus jujur. Kalau acaranya misalnya seseorang ingin memberikan pencerahan, misalnya seorang public figure diundang, atau seorang pengusaha punya karyawan yang kebetulan karyawannya adalah orang Kristen kebanyakan, untuk nasihati mereka, kalau dengan Al-Quran mereka nggak percaya dengan Al-Quran, maka dibawakanlah kitab suci mereka yang berkenaan dengan akhlak. Ini loh di kitab sucimu, ya sah-sah saja begitu. Ketemu orang Hindu, diambilkan Weda, dibacakan Weda tentang akhlak. Ketemu orang Buddha, Tripitaka, dia bawa, ya dibacakan misalnya. Jadi kalau seperti itu, ya sah-sah saja. Tapi kalau kisahnya bersama orang kaum muslimin berhujah dengan kitab suci yang lain, ini aneh. Sama ya juga kalau kita bersama orang non muslim, kalau berhujah tidak bisa kita mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Nabi Muhammad, orang mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kalau memang iramanya adalah untuk memberikan pencerahan kepada orang Kristen, maka kalau mengutip Bible tentang akhlak dan sebagainya sah-sah saja, karena agar mereka mengamalkannya, karena itu berkenaan dengan akhlak, dan akhlak itu biasanya kesepakatan. Sehingga dalam kitab-kitab tersebut seperti Injil dan yang lainnya itu dalam urusan akhlak banyak yang masih utuh, belum diganggu. Perbedaan kita adalah di dalam urusan prinsip, masalah perubahan-perubahan di dalam urusan keimanan, tapi masalah akhlak sama. Harus sabar, harus ini ada, harus punya kasih sayang kepada sesama, itu ada. Seperti itu. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada satu agama disesuaikan dengan kitab sucinya, ya sah-sah saja. Tanpa saya mengimani misalnya, ini loh disebutkan dalam Bible begini karena dia orang Kristen, disebutkan dalam Weda begini karena dia orang Hindu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mandang seperti ini. Kalau memang misalnya orang tersebut misalnya punya ungkapan yang salah yang lainnya, terlepas dari itu, kita ini hanya ini saja permasalahan. Karena saya tidak ngerti betul ceramahnya apa, selebihnya apa. Jadi kaidah umum, jika untuk memberikan wejangan kepada satu kelompok agama dengan kitab suci mereka yang ada urusannya dengan kebaikan, ya sah-sah saja. Seperti itu. Dan setelah itu mari kita biasa untuk adil, jangan sampai kita juga mencari-cari kesalahan orang, juga tidak benar. Mungkin ada seorang yang pernah salah dalam statementnya, ungkapan-ungkapannya, bukan setiap omongannya lalu kita cari kesalahannya, juga nggak boleh. Tapi kita bisu atau tuli dengan kesalahan hanya karena itu sahabat kita, saudara kita, juga nggak benar seperti itu. Kita harus adil dalam segalanya. Tujuannya pun jelas. Di saat kita mengingatkan orang yang bersalah juga demi cinta, karena cinta untuk wujudkan rasa kasih sayang dan cinta, keindahan. Bukan karena dendam, bukan karena seperti itu, tidak. Semoga Allah mewujudkan keindahan di negeri kita ini dan menjadikan agama Islam semakin jaya, dan juga semoga Allah menjadikan bahasanya keharmonisan di negeri ini tetap terjalin antara agama-agama, akan tapi tanpa harus saling bermusuhan, mencaci dan saling menghinakan. Dan semoga Allah menjaga iman kita
Kita harus yakin dengan agama kita. Seperti orang lain harus yakin dengan agamanya, ya silahkan Anda meyakini agama Anda. Akan tapi saya sebagai seorang muslim punya hak untuk memamerkan agama saya. Agama yang membawa keadilan, agama saya. Kalau Anda punya agama beda dengan saya, Anda pun berhak memamerkan kebaikan agama Anda. Yang tidak boleh adalah kita saling mencaci dan mengolok, itu yang tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab.